Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa walhiqna bis shalihin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih bangun dengan sehat walafiat dan menghadiri undangan Allah SWT di rumahnya ini yang mulia. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi disaksikan oleh para malaikat. Pada pagi hari ini kita mulai membaca kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam ini disusun oleh Syekh Muhammad Al-Fudali Ibn Syafi' Al-Azhari Syafi'i, ulama abad ke-19. Yaitu matan Kifayatul Awam. Yang matan Kifayatul Awam itu, Kifayatul Awam maknanya memenuhi keperluan orang-orang awam untuk menjelaskan ilmu tauhid. Matan Kifayatul Awam itu yang ditulis di pinggir, jadi bukan yang di dalam, di luar kota. Itu yang matan Kifayatul Awam. Yang di dalamnya adalah syarahnya. Syarahnya ditulis oleh muridnya, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya, jadi kalau ada persoalan pada matan ini, maka penjelasannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dari gurunya, itulah penjelasannya supaya kita tidak salah memahami matannya ini. Jadi dijelaskan oleh muridnya yang diberi nama Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Itu nama kitab yang ada di tengahnya. Ya. Ini ya sebagai kalau yang baru melihat, yang tidak berasal dari pondok atau yang belum pernah membaca dan melihat kitabnya, inilah kitabnya yang dibaca di pondok-pondok. Oleh sebab itu bagi yang sudah membacanya, ya mengulang-ulanglah sebagai zikir kita kepada Allah SWT. Jadi ada sini ada Buya Dr. Haji Muhammad Nasir Khalis juga pernah membacanya, diajarkan oleh buya-buya kami. Ada Buya Dr. Andes Haji Sayyidus Sahar juga di pondok di Darun Nahdhah dulu.
Ya, dari kurikulum lama yang pelajarannya membaca kitab. Nah, ini dibaca di kelas 3, kelas 4 kalau kami. Kemudian ada mungkin Bapak Dr. Andus Jupri juga, saya kira membacanya juga di Pondok Purba Baru. Ya, Pondok Purba Baru ini unik nih. Dia purba tapi baru. Itu uniknya itu. Iya. Iya. Sama dengan kami, ada pondok lama, ada pondok baru. Ya. Ya. Ya, ada juga ada ini Pak Dr. Andus Nasir juga membaca ini. Jadi ulang-ulang. Sebelum kita membaca, mari kita hadiahkan pahala Al-Fatihah untuk penulis atau penyusun buku ini, Kifayatul Awam, kepada Syekh Muhammad Al-Fudali Ibn Syafi'i Al-Azhari Al-Syafi'i bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dan juga Al-Fatihah saya mohon dibacakan juga untuk buya-buya kami yang telah mengajarkan kitab ini. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita memperkuat ilmu kita dan bermanfaatkan kita, dan memperkuat iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, mengulang atau membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Itu di pembukaan kitab yang di halaman 2. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini syarahnya panjang. Ya. Sesuatu yang kalau kita memulai sesuatu itu mesti diawali dengan Bismillah. Ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqda. Kalau sesuatu yang kegiatan yang berarti, yang punya makna tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan putus, dia akan sia-sia dia. Bismillahirrahmanirrahim, sudah maklum, tidak kita baca. Al-munfaridu bil ijad, yaitu Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang bersendiri dalam hal mengadakan segala yang makhluk. Bil ijad, jadi dari awjada, ya, ijad itu juga mengandung arti menguasai, ya, mendalami. Di sini yaitu al-munfaridu bil ijad, yaitu Allah yang bersendiri, tidak ada kawan, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam hal mengadakan makhluknya. Kenapa Allah mengadakan makhluk? Ya, itulah kesempurnaan Allah SWT. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, disebutkan di situ, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.
Untuk mewujudkan rasa kasih sayang Allah itulah diciptakan makhluk. Kalau orang yang punya, kalau ada yang memiliki rasa kasih, rasa sayang, tapi tidak ada objek atau sasarannya itu yang untuk disayangi, kan itu tidak lengkap. Ya. Oleh sebab itulah Allah SWT dengan sifat Rahman dan Ar-Rahimnya dia ciptakan makhluk supaya sempurna sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu bagi Allah SWT. Dia Al-Munfarid bil Ijad. Tapi wujud kita ini berbeda dengan wujud Allah SWT. Wujud makhluk dengan wujud Allah SWT itu berbeda. Kita yaitu realitas wujud itu ada wujud Allah dan wujud makhluk. Wujud Allah itu wujud yang mutlak, sedangkan wujud kita itu wujud yang sababi atau nisbi. Wujud kita ini karena diadakan oleh Allah SWT. Kita mewujud diadakan oleh Allah SWT. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ini salawat musannif untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah maklum, tidak perlu kita uraikan, yaitu afdalul ibad. Afdalul ibad, ya, yaitu hamba yang paling afdal, yang paling utama. Keutamaan Rasulullah SAW banyak dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis dan penjelasan para ulama yang dipuji oleh Allah SWT. Rasulullah SAW sebagai afdalul ibad, wa ala alihi, dan salawat dan salam juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, ulil bahjah, yang memiliki kecemerlangan, warasyad, dan petunjuk. Dari para sahabat, para keluarga dan para sahabat yang memiliki keindahan, al-bahjah. Ya, al-bahjah itu keindahan atau kecemerlangan artinya, atau yang indah, yang baik, yang bagus. Warasyad, dan yang memiliki kecerdasan petunjuk, ya, yang mampu menangkap petunjuk dari Allah SWT. Itu perlu kecerdasan. Jadi warasyad dan juga petunjuk. Wa ba'du, selanjutnya, fayaqulul abdul faqir ila rahmati rabbih al-muta'ala Muhammad ibn Syafi'i al-Fudali al-Syafi'i, maka berkata hamba yang fakir kepada rahmat Tuhannya yang maha tinggi, yakni Muhammad ibn Syafi'i al-Fudali al-Syafi'i, qad sa'alani ba'dul ikhwan, telah meminta kepadaku sebahagian saudara atau sebagian saudara telah meminta kepadaku an uallifa risalatan fit tauhid, agar aku menyusun suatu risalah tentang tauhid atau dalam ilmu tauhid. An uallifa risalatan fit tauhid, untuk menyusun, agar aku menyusun suatu risalah, ya, suatu tulisan fit tauhid, dalam ilmu tauhid. Fa ajabtuhu ila zalika, maka aku memperkenankannya, ila zalik, pada demikian, yaitu memperkenankan permintaan sebagian saudara tadi untuk agar beliau, yaitu Muhammad Al-Fudali, menuliskan sebuah risalah dalam ilmu tauhid.
nahiyan nahwal alamati Syekh As-Sanusi fi taqriril barahin, dengan mengikuti cara atau model yang model daripada Al-Allamah Syekh As-Sanusi yang sangat alim, Syekh As-Sanusi. Siapa Syekh As-Sanusi itu? Dia ada disebutkan qauluhu di dalam wa Abu Abdullah Muhammad ibnul Wali Salih Yusuf As-Sanusi Al-Maliki Al-Maghribi At-Talimsani. Ya. Dia itu ulama abad ke-9 atau abad ke-14. Dia adalah Muhammad ibnu Yusuf As-Sanusi, dan dipanggil juga Al-Hasani karena dia ada pertautan silsilahnya dengan Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib. Ya. Itu Syekh As-Sanusi ini, dialah yang mengarang kitab Ummul Barahin dalam ilmu tauhid. Ya. Ya. Jadi kata-kata muallif rahimahullah, dia mengikuti cara Al-Allamah Syekh As-Sanusi dalam menetapkan al-barahin, jamak dari burhan, iaitu penjelasan-penjelasan, dalil-dalil, hujjah-hujjah yang menjelaskan tentang akidah itu, akidah yang akan disampaikannya itu. Ghaira anni, tapi aku tidak mendatangkan ghaira anni, selain itu tidak aku mendatangkan dalil di samping madlul. Wa zidtuhu tawdihan li ilmi bi qusuri hadzal talib. Jadi ada bedanya dengan Imam Syekh As-Sanusi, bahwa dia menyatakan bahwa dia memberikan dalil di samping madlulnya. Jadi langsung ya, apa yang didalilkan, misalnya sifat-sifat Allah yang disebutkan, langsung diberi dalil, didampingkan, tidak diantarai oleh penjelasan-penjelasan lain, tapi langsung seperti di Ummul Barahin itu lebih panjang. Artinya sebelum dia menjelaskan itu, dia jelaskan pula akidah-akidah yang macam-macam, kilau kolanya, dan baru dia menolak dan membuat dalil atas atau untuk menetapkan apa yang dia ingin tetapkan. Wazidtu tawdihan, dan aku menambah penjelasannya sehingga jelas. Tawdihan, penjelasannya aku tambah dia, ya, dalil-dalil itu dengan penjelasan. Ya. Li ilmi, karena aku mengetahui bi qusuri hadzal talib, dengan terbatasnya ilmu, terbatasnya yang meminta tadi. Fajaat bihamdillahi ta'ala, maka datanglah atau muncullah dengan muji Allah Ta'ala risalatan mufidatan, sebuah risalah yang memberikan faidah, wa li taqrir ma fiha majida, dan untuk menetapkan apa yang ada di dalamnya, mujidah, yang baik, yang baik, itu yang bermanfaat, mujidah atau yang mendalam. Wasammaituha kifayatal awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam, dan aku namakan dia risalah itu dengan kifayatal awam, yaitu yang memenuhi keperluan orang awam, fima yajibu alaihim,
pada hal-hal yang wajib atas mereka berupa ilmu kalam. Nah, sampai di situ. Wallahu ta'ala as'alu ay yanfa'a biha wa huwa hasbiya wa ni'mal wakil. Dan Allah Ta'ala, aku meminta agar semoga ini bermanfaat dengan risalah itu, dan cukuplah Allah tempat berlindung, dan cukuplah dan sebaik-baik perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah tentang ilmu kalam. Ma huwa ilmu kalam? Apa yang disebut ilmu kalam itu? Al-kalam artinya perkataan. Kalau dalam ilmu nahu dulu, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Ya, itu kalau yang dari Pondok Dasar itu sebuah susunan perkataan atau perkataan yang memberikan faidah, yang mengandung faham. Ya, jadi kalau berupa lafaz, kata-kata yang di situ ada maknanya. Kalau kata-kata yang tidak bermakna itu tidak disebut kalam. Nah, itu dalam ilmu nahu. Nah, kalam ini digunakan untuk beristidlal, untuk berdalil. Ya. Jadi disusunlah kalam-kalam, perkataan-perkataan untuk menjadi dalil. Itu dalil akli, dalil akal. Nah, jadi ada yang mendefinisikan ilmu kalam itu, al-kalam adalah istidlal bil akli, itu berdalil dengan akal. Nah, inilah ilmu kalam. Maka persoalannya sekarang, kalau dulu tidak ada masalah, kalau zaman salaf tidak ada masalah, sekarang ada dipersoalkan. Yaitu ulama-ulama Wahabi mengharamkan ilmu kalam. Apa alasannya? Karena menggunakan akal dalam memahami agama. Di dalam memahami agama, terutama yang berjangkut dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah, tidak boleh menggunakan akal. Nah, maka ulama-ulama Wahabi mengharamkan secara mutlak ilmu kalam. Ya, timbullah persoalan perdebatan-perdebatan yang kalau tidak ada hal yang semacam itu, tidak akan terjadi perdebatan lagi. Maka sekarang muncul lagi perdebatan-perdebatan yang seperti di ulama salaf. Tapi apakah betul bahwa ulama salaf itu tidak menggunakan ilmu kalam? Nah, kita lihat. Jadi ulama salaf membagi level kedudukan akal, yang ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Yaitu yang disebut oleh ulama salaf ahlul ahwa, yaitu yang mengedepankan hawa nafsunya dalam berdalil. Kenapa disebut ahlul ahwa? Karena mereka itu sombong, seperti kaum Mu'tazilah yang menjadikan akal lebih tinggi daripada syariat. Jadi menurut orang Mu'tazilah itu aslus syariah itu akal. Maka mereka berilah argumen-argumen rasional, argumen sejarah akal, bahwa akal itu adalah yang menentukan, bukan syariat. Syariatnya ikut pada akal. Nah, jadi para ulama itu dipaksa untuk juga mengcounter mereka yang seperti itu. Kalau tidak, kalau dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis, mereka hafal ayat-ayatnya, hafal Al-Quran juga.
jelas mereka akan tolak. Maka tampillah ulama-ulama ahlu sunnah untuk mengcounter orang-orang Mu'tazilah ini dan juga orang-orang Syiah. Kemudian paham-paham Jabariyah Al-Jahmiyah, paham-paham Qadariyah dari Ma'bad Al-Juhni. Itu kan terjadilah perdebatan-perdebatan sengit. Mau tidak mau para ulama sunnah menggunakan kalam, ilmu kalam untuk mengcounter dalil-dalil akal mereka ini, untuk menunjukkan kerusakan akal mereka, dalil-dalil akal ini. Maka Imam Malik rahimahullah dikisahkan oleh Imam Abu Yusuf Ya'qub Ibn Sufyan Al-Fasawi yang menulis kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh jilid 1. Dia meriwayatkan dari Imam Malik, kata-kata Imam Malik memuji seorang tabi'in namanya Abdullah bin Yazid Ibn Hurmuz. Beliau ini adalah salaf sunni, ahlu sunnah yang menentang paham Mu'tazilah, menentang paham Jabariyah, menentang paham Qadariyah. Mau tidak mau dalil-dalil akal mereka itu dijawab juga dengan dalil-dalil akal juga. Jadi seimbang dia. Ya, kalau orang menggunakan senjata laser gitu, lalu kita bersilat juga dengan keris, itu tidak imbang namanya itu. Ya, kecuali kerisnya seperti di legenda keris-keris orang Jawa itu, ya, bisa dilepas seperti senjata laser ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak mempan. Apa kata Imam Malik rahimahullah terhadap Abdullah bin Yazid Ibn Hurmuz? Kana basiran bil kalam. Beliau adalah orang yang sangat ahli dalam ilmu kalam. Wa kana raddan ala ahli al-ahwa, dan beliau orang yang paling menolak ahlul ahwa daripada paham-paham tadi. Nah itu berarti ilmu kalam itu digunakan oleh para tabi'in untuk membela akidah sunni, ahlu sunnah dari serbuan kaum Mu'tazilah. Demikian juga kalau kita baca Al-Fiqhul Kabir Imam Abu Hanifah, itu penuh dengan dalil-dalil akal untuk menolak akidah-akidah orang Mu'tazilah. Demikian juga yang diceritakan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ya'qub Ibn al-Haris. Dia menulis khusus manaqib Imam Abu Hanifah, judulnya Kashful Asar al-Sharifah fi Manaqibil Imam Abi Hanifah. Di situ diceritakan semuanya riwayat-riwayat bagaimana Imam Abu Hanifah membela akidah Ahlus Sunnah daripada serbuan orang-orang Mu'tazilah. Nah, itu digunakan Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in junior. Imam Malik termasuk tabi'in junior. Ya, orang-orang salaf menggunakan ilmu salaf, tidak ada persoalan. Sampai datang nih orang-orang Wahabi yang mengharamkan ilmu kalam secara mutlak. Nah, padahal mereka juga menggunakan ilmu kalam, menggunakan akal juga untuk berdebat sekarang ini. Contohnya apa? Ada seorang ustadz Wahabi yang terkemuka di Indonesia ini. Dia mengatakan, menetapkan itu Allah itu bertangan, Allah itu berwajah.
Ya, walaupun yang dimaksud tangan itu kekuasaan atau tangan itu dimasukkan zatnya, tapi perumpamaan itu menunjukkan itu anggota-anggota itu ada pada di zat Allah SWT. Katanya begitu. Kalau kita mengatakan tidak nampak batang hidungnya, maka istilah batang hidung itu menunjukkan diri. Tapi memisalkan diri dengan batang hidung kerana orang tu punya hidung. Itulah hujah akliyahnya, istidlal akliyah yang digunakan oleh Ustaz Wahabi ini. Padahal dia mengharamkan sendiri ilmu kalam. Apakah istidlal akliyah itu benar, sahih atau fasid? Sudah banyak dikonter oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Tak mesti yang disebut itu punya. Seperti anak panah, apakah panah itu beranak? Ya. Seperti buah hati, apakah hati itu berbuah? Jadi tidak selalu. Jadi tapi untuk mendekatkan paham kepada manusia, maka digunakanlah bahasa-bahasa manusia, tetapi yang hakikatnya tentu Allah SWT yang mengetahuinya. Nah, itulah tentang ilmu kalam. Jadi ilmu kalam, kalau ahlul ahwa, para ulama ahlus sunnah melarangnya. Jangan menggunakan ilmu kalamnya orang-orang ahlul ahwa, itu daripada golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Khawarij, Qadariyah dari aliran Ma'bad al-Juhni itu. Sengit itu. Kalau maka datanglah Imam Abul Hasan Asy'ari itu juga dipaksa atau terpaksa menggunakan dalil-dalil akli untuk mengkonter akidah orang Mu'tazilah. Maka dalil-dalil akal itu digunakan untuk tujuan mengkonter, untuk menahan serbuan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan akal itu adalah aslus syariah. Akal itulah yang di atas. Al-Quran dan sunnah itu harus turut kepada akal. Kalau bukan gerakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ini mungkin sudah, dan murid-muridnya, kita sudah menjadi Mu'tazilah semuanya. Bukan main-main. Pemerintah Abbasiyah mulai dari Al-Mansur, Al-Ma'mun, puncak dia Al-Ma'mun, memaksa rakyat, memaksa imam-imam, memaksa ulama-ulama untuk menjadi Mu'tazilah. Kerana pusatnya di Baghdad, di situ ada ulama besar namanya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang kemudian di fatwa-fatwanya, di pendapat-pendapatnya menjadi mazhab Hambali. Dipaksa, disiksa dia supaya menjadi Mu'tazilah. Tapi beliau kukuh dengan akidahnya, mempertahankan akidah Ahlus Sunnahnya. Maka itulah datang dari murid-murid mereka, dari murid-murid. Jadi kecaman para ulama salaf terhadap ilmu kalam itu mengacu kepada kalamnya Mu'tazilah. Jadi bukan alal mutlak, bukan secara mutlak mereka melarang ilmu kalam, tapi kalau kalam Mu'tazilah maka no. Tapi kalam Ahlus Sunnah yes. Itulah kira-kira ya kedudukannya ilmu kalam. Ya. Nah, sampai di sini. Kalau ada diskusi persilakan.